Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa juriyatihi wa tabi'in. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Faslun wa ya'taqidu ahlul islam qatibatan anna Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Rasulullah wa sayyidul mursalin wa khatibun nabiyyin wa annahu mab'usun ilan nasi kafatan wa ilal jinni amatan kama qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita berikan kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita malam ini bertemu kembali, kurang lebih libur 2 bulanan. Alhamdulillah bertemu lagi lempian sebertaan. Alhamdulillah, dan sehat-sehat sebertaan, dan mudah-mudahan kedepannya sehat terus dan sebertaan hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasal di sini menjelaskan orang Islam itu harus bulat dalam hatinya, beretekad. Disuruh kita nih yakin ngarnya orang Islam, Pak. Nah, kita ini sudah masuk orang Islam, sebertaan Islam. Apabila sudah syahadat pokoknya Islam, maka beriktikad itu wajib bulat bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, dan beliau adalah Sayyidul Mursalin dan penutup para nabi. Itu yang kita yakini tak? Pokoknya apabila sudah Islam, bersyariat, bertarikatkah, berhakikatkah, apabila masih ada bejasatnya orangnya normal aja, kada gila, orangnya kada guring, orangnya sehat aja, ingat aja, maka kita disuruh beretikad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidul Mursalin dan Rasul Allah dan penutup segalian nabi. Dan basic keyakinan juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke seluruh manusia kafatan, sebertaan, diutus toh. Dan juga diutus kepada bangsa jin. Nah, jadi jin tadi apabila Islam, maka nabinya atau rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku utus, ujar Allah ta'ala, hai Muhammad, engkau tuh kecuali diutus kepada manusia sebertaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus juga, hai Muhammad, engkau tuh kecuali memberi rahmat kepada orang Islam, kepada orang sebertaan manusia. Nah, jadi rahmat di sini artinya salah satunya adalah ketenangan orang,
bertertib orang, berukun orang, beradab orang. Nah, jadi sumbernya itu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam ini adalah tuntutannya supaya orang ini beradab, berakhlak, beraturan hidup. Maka di sini dikasihlah fadilah ataupun ancaman supaya orang itu berakhlak, supaya orang itu berundang-undang, berukun. Nah, apabila orang itu kada bisi undang-undang, kada bisi rukun, kada bisi akhlak, nah berarti orang itu kada kena rahmat. Nah, jadi rahmat tadi yaitu undang-undang, adab istiadat, rukun. Coba orang hendak kawin kada undang-undang. Nah, kayak binatang lah. Kada bacaraan, hendak melamar, ada undang-undangnya. Yang itulah aturan itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Nah, rahmat itu. Orang hendak belanja, ada basa-basinya menukar lawan duitnya lah. Nah, itu ada sopan santunnya, tawar menawar ataupun berilaan. Nah, itu rahmat toh ngarannya, rahmat. Jadi adanya agama tadi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dirasakan oleh umat Islam, rahmatan tuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadisin Abi Amamah radhiyallahu anhu, "Innallah fadlani 'alal anbiya bi arba'in arsalani ila nasi kafatan." Nah, ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu keutamaan kepadaku daripada nabi-nabi yang terdahulu, ujian Nabi, yaitu aku ini diutus kepada seluruh manusia. Itu kelebihan kok. Kalau nabi-nabi yang terdahulu cuma satu kaum. Nah, kayak apa kepada manusia, sedangkan Nabi hanya di Mekah dan di Madinah dan umurnya singkat. Kayak apa? Nah, maka ada pewaris-pewarisnya tadi, yaitu para ulama, para aulia sampai akhir kiamat nanti gitu. Nah, itu Bang. Jadi adanya ulama warisatul anbiya, para aulia warisatul anbiya, para hukama itu pewarisul anbiya, para shadiqin, para solihin, dan lain-lain. Ngarannya tuh itu adalah pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujah Nabi, kelebihanku daripada nabi-nabi yang lain, yaitu diutus Nabi ini kepada semua manusia. Ujah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang, kelebihanku lagi daripada Nabi yang lain, diberi Allah Subhanahu Wa Taala yaitu mukjizat. Mukjizat Nabi ini, nah mukjizat ujah di sini dikatakan mukjizat Nabi ini ada 1000 mukjizat. Nah, banyak panar 1000 mukjizat. Nah, kita tahu yang ganal itu adalah mukjizat Nabi adanya Al-Quran. Padahal yang 1000 tadi kada terhitung ada 1000. Nah, jadi Al-Quran ini ujah Syekh Qadir Al-Jilani itu mukjizat yang terbesar. Karena apa? Al-Quran ini tersusun secara khusus dengan timbangan-timbangan syair-syair yang bagus dan tertib, balagah-balagah, mantik dan fasih. Lebih fasih daripada orang-orang Arab yang terdahulu maupun yang akan datang. Ada sepasih daripada perkataan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Arab aja terkagum-kagum. Maksudnya orang-orang tuha-tuha Arab tuh
terkagum-kagum melihat keajaiban daripada surah Al-Quran. Dan kadangkala mereka ini menyamai perkataan Al-Quran tersebut. Maka ada yang bilang, bisa saja kawajua ma'ulah ayat-ayat kayak Al-Quran. Maka ditantang oleh Al-Quran, fa'tu bi asri suwarin misluhu muftariyatin, datangkan 10 surat barang seperti mana Al-Quran. Falam yatu summa qala fa'tu bi suratin mislih fa'ajazu an jarika ma'ajadatin balaghatihim. Jadi akhirnya ada orang yang bisa mengarang ya Al-Quran juga sekalinya kada fasih. Nah, kada indah maknanya, kada bagus. Nah, ala ahli zamanihim, karena apa? Al-Quran tadi diturunkan sesuai dengan zamannya pula. Waktu dahulu di zaman Nabi itu orang berbagusan bersair. Nah, berbagusan bersair. Syair-syair Arab bagus-bagus, maka diturunkan yang paling baguslah syair Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyesuaikan. Kemudian sekalian dibandingkan dengan orang Arab yang lain, kebagusan daripada Al-Quran ini lebih utama. Akhirnya orang-orang Arab itu takjub kepada Al-Quran, akhirnya mau beriman dengan Al-Quran. Dan begitu juga pernah keajaibannya dipegang oleh Nabi Musa, yaitu hidin bisi tongkat. Tongkat tadi bisa jadi ular. Karena apa? Karena di zaman Nabi Musa itu orang ahli sihir banyak. Ahli sihir banyak. Dan orangnya handal-handal dalam sihirnya, sihirnya. Tapi datanglah tongkat Nabi Musa, akhirnya ahli sihir tadi mengeluarkan tali-tali itu seberdaan, mengeluarkan banyak di hadapan raja. Tali menjadi ular, ditimbai oleh Nabi Musa. Tongkat tadi jadi ular. Seberdaan yang tali yang jadi ular tadi habis dimakannya. Nah, kemudian orang takjub. Gara-gara takjub, akhirnya orang waktu itu tukang sihir itu beriman, masuk agama Nabi Musa. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Jadi tersungkur orang-orang ahli sihir kepada Nabi Musa dan akhirnya beriman. Dan begitu juga pernah keajaiban kepada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Isa, yaitu bisa menyembuhkan orang yang sakit bebalang, penyakit tahunan, dan bisa juga menghidupkan orang mati. Karena apa? Karena di zaman Nabi Isa itu ahli tabib banyak, pengobatan banyak. Nah, bisa macam-macam mengobatkan. Fi hadhihi qusna'ah. Nah, akhirnya orang-orang tabib pun beriman, percaya dengan ketabibannya. Nah, seharusnya juga pewaris Nabi ini punya keahlian juga. Seharusnya lah keahlian melebihi daripada orang awam. Nah, para ulama misalnya, para aulia, dan kelebihannya ini sesuai dengan zamannya. Seharusnya kayak itu. Kalau orang punya keahlian, maka orang akan beriman dengan pewaris Nabi ini. Nah, apabila kada punya keahlian, kada punya kelebihan, nah bahasanya tuh biasa-biasa aja. Nah, ini kada punya pengikut tuh. Orang punya kelebihan, punya keistimewaan sesuai dengan zamannya. Seharusnya kayak itu, Bang.
Karena nabi-nabi diturunkan kepada umatnya itu sesuai dengan musimnya dan mempunyai kelebihan lebih daripada nang orang awam biasa. Jadi intinya kita tuh disuruh beriktikad, berkeyakinan bulat bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kayak apa? Sedangkan kita kada bertemu Rasulullah, kada melihat Rasulullah, kada sebahasa dengan Rasulullah, kada sejaman dengan Rasulullah. Kita ini disuruh beriman aja. Beriman itu artinya hasil daripada mendengar, hasil daripada berpikir, umpatan orang aja. Nah, iman dok mendengar dari kisah ulama tadi, membaca dari buku, percaya. Nah, itu yang disebut iman. Iman itu percaya aja. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali disebut hayal, masih hayal karena kada bertemu. Nah, tapi kalau orang yang wali-wali tadi, ini selain iman ada namanya musyahadah. Nah, pertemuan berjumpa baik dalam tidur maupun dalam keadaan jaga. Yang mudah-mudahan iman ini pun iman yang kayak ini pun juga ibaratnya juga iya aja tuh juga. Nah, karena kada bertemu dan kada berjumpa, iman ini pun ibaratnya termasuk juga yang dianjurkan oleh agama Islam. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina sallallahu alaihi wasallam. Allah fir lana junuban wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rahman rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.